Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, shalom. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Ya, saya berharap kita semua sehat-sehat, amin. Amin. Boleh lambaikan tangannya yang sehat-sehat. Haleluya. Ya, baik Bapak Ibu, berapapun kita yang hadir, kita akan mulai ibadah ini. Sebagai informasi, ibadah hari ini Bapak Ibu disertai dengan perjamuan kudus ya. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan perlengkapan untuk perjamuan kudus. Dan ibadah hari ini nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta, Bapak Gembala Aryo, yang juga nanti perjamuan kudus Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu siap? Kita akan memulai ibadah dengan penuh sukacita, gairah, cintakan Tuhan dan beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Seperti biasa sebelum mulai, kita akan membaca Mazmur 91. Kita baca sama-sama dengan iman. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, mari saatnya kita untuk masuk di dalam penyembahan. Mari berikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mau masuk dalam penyembahan kita dalam ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita mau bawa hati kita mau bawa hidup kita untuk mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Biar Tuhan beracara dalam ibadah hari ini. Ada lawatan Tuhan, ada jamahan Tuhan dalam puji-pujian penyembahan yang kita naikkan.
Mari naikkan suara, kita sembah Dia. Kau hadir di sini Tuhan, jangan setiap kami, jangan setiap kami, pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami. Kami bawa hidup kami Tuhan hari ini Tuhan Yesus di hadapan Tuhan, jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Biar Engkau hadir Tuhan, melawat setiap kami Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berdua dengan-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Bawa kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan satu hal yang ku rindu, haleluya, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kaulah layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dengan sungguh hati kita mau katakan satu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik
suara kita sembah. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, menikmati hadirat-Mu, merasakan indahnya kasih-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau layak hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami mau nikmati hadirat-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan lagu biar awal sungguh-sungguh hati. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan. Dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian. Katakan ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan
Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Tuhan Yesus, untuk selamanya kami akan selalu memuji-Mu, menyembah-Mu, mengucap syukur kepadamu. Bapak, pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, jemaat-Mu, ingin berbahasa roh untuk memuji-Mu. Mari, jemaat-jemaat yang di rumah kita satu hati berbahasa roh di hadapan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh ya Rabba, Baba, 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 Baba. Oh ya Rabba, ya Rana, na, 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 na. Oh ya Rada, da, 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 da. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Oh ya Rama, mama, 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 mama. Ya Rada, da, 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 da. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun. Bahkan Engkau selalu ada bersama kami, menolong kami, memberikan kekuatan kepada kami. Ya Bapa, segala hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu. Untuk selama-lamanya Tuhan, kami ingin melekat erat kepadamu Tuhan. Bapa, kami ingin menaikkan doa syafaat untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada bangsa kami dan negara kami Indonesia. Berbagai bencana sudah terjadi dan boleh terjadi. Dan sampai saat ini, hari ini bencana itu masih melanda kami Tuhan. Banjir masih melanda beberapa kota Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu selalu ada kepada kami semua Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau yang turun tangan memberikan pertolongan kepada kami Tuhan. Kepada saudara-saudara kami, Engkau memberikan penghiburan, pemulihan Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami umat-Mu tiada henti-hentinya selalu memohon pengampunan daripada-Mu Bapa. Atas bangsa kami, dan kiranya Engkau berbelas kasih Tuhan kepada bangsa kami, dan menghentikan segala bencana-bencana yang sudah melanda bangsa kami Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan bangsa kami, menolong bangsa kami, dan memberikan penghiburan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesusahan Tuhan. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Berkati Bapak Jokowi Tuhan, dan wakilnya serta seluruh jajaran pemerintahannya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan hati yang takut akan Engkau. Kiranya Engkau berikan hati yang bahu-membahu untuk membangun kembali Indonesia Tuhan Yesus. Tutup bungkus bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, dengan darah suci-Mu Tuhan, penyertaan-Mu tetap ada untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Oh ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Oh ya Rada, da, 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 da. Tuhan, berkati juga kota kami, kota Jakarta. Tutup bungkus dengan kuasa darah suci-Mu Tuhan, wilayah-wilayah Jakarta Tuhan, dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, juga Jakarta Pusat Tuhan. Kiranya Tuhan segala bencana Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam kuasa nama Yesus Tuhan. Berkati seluruh penduduknya Bapa. Sembuhkan yang sakit Tuhan, pulihkanlah penduduknya Tuhan, serta jadikanlah kota Jakarta kota yang aman dan damai. Berkati juga Bapak Anies dan wakilnya Tuhan, dalam memimpin dan membangun kota Jakarta Tuhan. Beri hati yang takut akan Engkau. Bapak, kami juga ingin naikkan doa untuk Karet Kuningan Tuhan. Berkati Karet Kuningan Bapak. Jadikan Karet Kuningan wilayah yang sehat, wilayah yang bersih, wilayah yang
bebas dari segala hal yang negatif dan tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Lawatlah Tuhan Karet Kuningan Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan, kiranya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak terjadi pertobatan, banyak mengalami penuaian, terobosan, dan menjadikan wilayah Karet Kuningan aman dan damai sejahtera menyertainya Tuhan. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Bapak, kami ingin menaikkan doa kami untuk Bapak rohani kami, Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan keempat wakilnya Bapak. Berkati hamba-Mu yang setia ini Tuhan dan keempat wakilnya. Berikanlah kesehatan yang baik, perlindungan-Mu menyertai kemana hamba-Mu ini melakukan pelayanan. Berikanlah hikmat serta kuasa dan kekuatan sebagai messenger-Mu di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Dalam membawa jiwa-jiwa yang layak di hadapan-Mu. Serta untuk mempersiapkan jiwa-jiwa yang selalu integriti kepada-Mu Tuhan. Oh, berkatilah hamba-Mu ini Tuhan. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Berkati juga Kak Arayon kami, Bapak James Selo Pranoto bersama wakilnya Tuhan. Berkati kesehatannya, perlindungannya sempurna untuk seluruh keluarganya Tuhan. Urapilah, berikanlah kasih karunia-Mu di setiap pelayanannya Bapak. Perkenanan-Mu terjadi untuk rayon 1A yang dipimpinnya Tuhan. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Ya Rabba, Bapak, Tuhan. Kami juga ingin naikkan doa untuk Gembala kami yang tercinta Bapak Rio Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu terus turun atasnya. Engkau berikan kesehatan dan perlindungan untuk seluruh keluarganya. Bapak, berikanlah hikmat dan kesabaran dalam memimpin GBI Karet Kuningan di masa pandemi ini Tuhan. Berikanlah kekuatan dan kuasa dalam pelayanan, serta membina seluruh jemaat-Mu untuk selalu mengandalkan Engkau di setiap kehidupan Tuhan. Pimpin dan urapilah lidah, bibir, serta hatinya Tuhan, yang sebentar ingin membawakan firman-Mu, ingin membawakan pesan-pesan-Mu Tuhan, untuk umat-Mu yang sudah menanti-nantikan Engkau ya Bapak. Oh ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Bapak berkati juga gembala-gembala KUL yang ada Bapak. Jadikanlah KUL sebagai wadah jemaat-Mu untuk bersekutu, unity, dan membangun mesbah keluarga yang lebih dahsyat lagi Bapak. Penyertaan-Mu sempurna untuk KUL-KUL yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan, KUL-KUL mengalami penuaian Tuhan dan sangat berdampak bagi lingkungan di sekitar di mana kami tinggal ya Bapak. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu, jemaat Karet Kuningan ada di dalam tangan-Mu Bapak. Lawat satu persatu Tuhan, keluarga-keluarga Engkau lawat Tuhan. Saat ini jemaat-Mu, umat-umat-Mu sungguh membutuhkan Engkau Tuhan, untuk selalu berpegang tangan kepada-Mu Tuhan. Berikanlah kekuatan, kesembuhan, pemulihan Tuhan. Dan terang kasih-Mu selalu menyinari seluruh umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sudah menaikkan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Haleluya. Amin. Ya, kita bersyukur, katakan haleluya. Amin. Saatnya kita akan memuji-muji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu. Mari kita boleh rayakan kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita rayakan kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Darah-Nya yang telah memberikan kemenangan buat kita. Katakan haleluya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat. Kau yang berikan kemenangan buat kami Tuhan.
sama-sama katakan Bapak Ibu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kami rayakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Katakan haleluya. Kami bersorak-sorai merayakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau setia ya Tuhan. Haleluya, katakan lebih lagi. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, katakan haleluya. Puji Tuhan, ada kuasa dalam setiap kehidupan kita. Kuasa untuk melakukan segala perkara, untuk menjadi pemenang di akhir zaman ini. Katakan haleluya. Mari terus bersorak-sorai buat Tuhan kita. Kau yang berikan kami kuasa kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama muliakan Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bersorak-sorai buat Tuhan kita, katakan haleluya. Yes, haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Yeah. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan haleluya. Sorakan kemuliaan buat Tuhan kita. Dia yang berperkara dalam hidup kita, yang memberikan kuasa kemenangan. Haleluya. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes, Engkau Raja segala raja. Katakan lebih lagi. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari kita bisa baca bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri,
Terdapat kul, di mana kul merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam kul? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau siang hari ini kami boleh kembali beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, kalau kami bisa memuji, menyembah-Mu, kami bisa berdoa, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, beri kami hati seorang hamba, beri kami telinga seorang murid, agar kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami, umat-Mu di gereja ini Tuhan, agar setiap kami juga bukan hanya menjadi pendengar, tapi boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kebenaran firman-Mu yang menjadi pesan buat umat-Mu di gereja ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, tutup bungkus setiap kami dan kuasa darah-Mu, perlindungan Tuhan ada atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu, siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya harap kita semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Kita semua sama-sama mau bergairah pagi hari ini. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini adalah minggu pertama di bulan kedua tahun 2021. Ya, bulan kedua di mana tahun 2021 yang gembala sidang kita nyatakan tahun 2021 adalah tahun integritas. Katakan sama-sama saya. Tahun 2021 adalah tahun integritas atau the year of integrity. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ketahui bahwa arti dari integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ya. Jadi sudah pasti yang orang yang berintegritas ada seseorang yang jujur. Apa yang ada dalam hatinya, apa yang disampaikan oleh mulutnya, itu juga yang dilakukan di dalam perbuatannya. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur 24 ayat 3 dan 5, 3 sampai 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin Bapak Ibu. Jadi bacaan ini sudah jelas. Ya, dikatakan bahwa orang yang mau mendekat kepada Tuhan adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Artinya orang yang tidak penuh dengan hati yang tipu daya, hati yang selalu tulus, hati yang mau menyerahkan dirinya bersih dan tidak bersumpah palsu. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk setiap kita, terutama orang-orang Kristen yang mengaku sebagai orang-orang Kristen yang adalah anak-anak Allah, harus kedapatan memiliki hati yang benar, tanpa tipu daya,
dan semuanya boleh tulus di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, menjadi seorang yang berintegritas. Kenapa kita harus mempunyai integritas, saudara? Ya, saya ada sebuah ilustrasi. Salah satu keajaiban dunia yaitu tembok Cina, tembok raksasa di Cina, ya, di mana dibuat selama ratusan tahun oleh pemerintahan Cina, ya, gunanya untuk menghadang tentara Mongolia. Ya, kita tahu pada zaman dulu Cina berperang dengan pasukan Mongolia. Ya, kita tahu kalau kita pernah melihat film-film zaman dulu, kita lihat bahwa pasukan-pasukan Mongolia itu adalah pasukan-pasukan yang gagah berani, yang tidak takut mati, yang mau terus berjuang, yang mau terus mendobrak. Makanya Cina mengetahui hal itu, mereka membuat suatu benteng, mereka membuat suatu tembok yang panjang sekali. Diketahui panjangnya adalah 6.400 km. Bahkan setelah kesini dihitung ternyata panjangnya mencapai 8.850 km. Jauh sekali, saudara. Ya, itu panjangnya, belum tingginya. Tingginya mencapai 8 meter. Tahu 8 meter? 8 meter itu adalah kalau rumah tuh 2 tingkat, atau ruko tuh ibaratnya ruko 2 tingkat, ya. Jadi setinggi itu dan lebarnya pun 8 meter, ya. Kalau di bagian bawahnya 8 meter, nanti di bagian atasnya itu mencapai 5 meter. Jadi lebarnya aja tuh bawahnya itu setebal 2 ruko, Bapak Ibu, ya. Ya, hampir seperti 2 ruko. Kalau ruko itu mungkin sekitar 4 meter 10, 4 meter 20 atau sampai 4 meter setengah. Nah, ini lebar dari tembok itu, tebalnya adalah 8 meter. Ya, suatu tembok yang tebal sekali, Bapak Ibu, yang tidak mudah ditembus. Dan juga untuk menghindari Mongol, pasukan Mongolia, Cina membangun setiap 200 meter maka dibangun sebuah menara pengintai, ya, biar mereka bisa melihat bagaimana posisi dari pasukan Mongolia tersebut. Ya, suatu persiapan yang matang yang dibuat oleh Cina pada saat itu untuk menghindari, untuk menghadang pasukan Mongolia. Namun apa yang terjadi, Bapak Ibu? Sejarah mencatat ada 3 kali pasukan Mongolia berhasil menembus tembok Cina tersebut, tembok raksasa tersebut. Kenapa? Bukan karena temboknya rubuh atau runtuh, atau mereka berhasil melewati dari atas. Tidak, saudara, karena itu cukup tinggi, cukup tebal. Dan pasukan-pasukan Cina pun dari atas sudah bisa melumpuhkan. Kenapa pasukan Mongolia itu berhasil masuk ke dalam tanah Cina tersebut? Ya, mereka berhasil masuk melalui pintu gerbang. Jadi tembok itu ada sebuah pintu gerbang. Ya, di mana penjaga-penjaga dari pintu gerbang itu mereka berhasil suap, mereka berhasil sogok dengan uang, dengan minuman, dan akhirnya dengan wanita. Ya, sehingga para penjaga tersebut tergiur dan akhirnya menerima sogokan tersebut. Dan akhirnya terbukalah celah untuk pasukan Mongol itu masuk dan memerangi pasukan Cina. Sampai pada saat itu ada sebuah ungkapan yang berbunyi, "The Chinese were so busy relying upon the walls of stone that they forgot to teach integrity to their next generation." Yang berarti orang-orang Tionghoa pada masa itu terlalu bersandar pada kekuatan tembok yang terbuat dari batu tersebut sehingga mereka lupa untuk mengajarkan tentang integritas kepada generasi muda mereka. Ya. Inilah kenapa sangat dibutuhkan sebuah integritas, terutama bagi orang Kristen. Ya, bukan hanya orang Kristen, tapi semua orang di dunia ini membutuhkan sebuah integritas di dalam dirinya. Ya, kenapa? Seperti contoh tadi, ketika sesuatu yang dibangun sudah cukup megah, sudah cukup kuat, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya tidak memiliki integritas, tidak memiliki ketahanan, sehingga tembok yang sebesar apapun juga, maka
pasti berhasil untuk ditembus. Tembok raksasa Cina tersebut ibaratnya sebuah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini adalah firman yang sangat berkuasa. Setiap tulisan, setiap logos, apabila kita melakukannya dengan benar, apabila kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka ada kuasa yang ditimbulkan dan sangat powerful. Ya, firman Tuhan ini adalah kabar sukacita yang disampaikan buat setiap manusia. Jika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya akan diselamatkan. Maka hidupnya akan dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Hingga nanti dia beroleh kehidupan yang kekal. Ya, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Jika orang-orang Kristen seperti penjaga-penjaga yang di tembok Cina tadi. Ya, orang-orang yang hidupnya belum penuh integritas. Hidupnya masih di dalam dosa, hidupnya masih penuh dengan kedagingan. Maka tidak salah jika kita sering mendengar ada kata-kata yang berkata, wah dia sudah menjadi Kristen, tapi kenapa dia masih sering main judi, dia sering masih korupsi, ya kita dengar. Hal itu terucap, hal itu terjadi. Ya, kenapa orang yang sudah sekian lama menjadi Kristen, tapi kehidupannya tidak benar? Bahkan hamba bukan hanya sekedar orang-orang biasa, jemaat biasa, tetapi sampai ke hamba-hamba Tuhan. Ya, ketika dilihat, oh itu pendeta, tetapi kenapa dia begini? Kenapa dia begini? Dia sudah menjadi pelayan Tuhan, dia sudah menjadi diaken, tetapi kenapa dia masih melakukan ini, masih melakukan itu? Ya, orang bisa berkata seperti itu karena orang-orang Kristen sendiri hidupnya belum memiliki integritas, belum memiliki nilai yang cukup kuat di dalam dirinya. Nah, firman Tuhan ini tidak mengakar dan tidak dihidupi di dalam kehidupannya. Makanya seperti tadi kisah di tembok Cina, maka ada pasukan yang bisa disuap dan akhirnya pasukan dari Mongol itu berhasil masuk ke dalam tanah dari daratan Cina tersebut. Nah, itulah yang akan kita hindari Bapak Ibu. Makanya kenapa Gembala Sidang kita menyatakan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun integritas. Ya, kita sebagai orang Kristen dituntut hidupnya untuk lebih lagi naik levelnya. Bukan hanya sebagai orang yang bicara tentang firman, tapi juga menjadi pelaku kebenaran firman tersebut. Nah, Bapak Ibu, integritas sendiri dimulai ketika kita bertobat atau menyerahkan diri kita untuk menjadi pengikut Kristus. Kenapa? Karena pada saat itu kita menyadari bahwa kita berdosa, kita butuh sesuatu, butuh sosok yang bisa kita ikuti, yang bisa kita teladani sehingga hidup kita bisa lebih baik lagi. Itulah awal bagaimana seorang Kristen menjadi seorang yang berintegritas. Dan yang kedua, integritas itu bertumbuh ketika Roh Kudus menyertai dan menuntun kehidupan kita. Jadi setelah kita bertobat, kita menyerahkan diri, dibaptis, maka hidup kita dituntun oleh kebenaran Roh Kudus. Ya, kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, kita belajar apa itu kebenaran firman Tuhan, ada pelajaran-pelajaran yang harus kita ikuti sehingga kita boleh mengerti aplikasi dari kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Makanya kita boleh dilatih, kita boleh belajar menjadi seorang murid, kita belajar bagaimana menjadi seorang pengikut Kristus itu yang benar. Dan yang ketiga, integritas itu akan menghasilkan buahnya ketika kita sudah menjadi suratan terbuka bagi Kristus. Ini adalah goalnya, ini adalah hasil akhir. Hasil akhir dari seseorang yang berintegritas. Ya, ketika dirinya sudah menjadi suratan yang terbuka, artinya apa? Ketika hidupnya sudah dipenuhi oleh Roh, ketika hidupnya sudah dipenuhi oleh firman Tuhan, dan hidupnya itu sudah menjadi teladan, sudah berdampak buat orang-orang sekelilingnya. Makanya seorang yang berintegritas itu harus berbuah, harus ada hasilnya, harus bisa dilaksanakan, dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya,
Dia tidak bisa memiliki integritas dalam dirinya sendiri tanpa diakui oleh orang-orang sekitarnya, tanpa dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Tapi dirinya memiliki nilai, memiliki karakter, memiliki integritas yang kuat, sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya boleh memandang dia dan boleh menjadi suratan terbuka. Dirinya boleh menjadi suratan terbuka bagi mereka. Ya, ketika dia berkata-kata, ketika dia berbuat, ketika dia melakukan segala sesuatunya, hidupnya sudah dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, sudah dituntun oleh kebenaran Roh Kudus dalam dirinya, tidak lagi dipenuhi oleh kedagingan, tidak lagi dipenuhi oleh hawa nafsu, dipenuhi oleh ambisi dari dunia ini, tetapi hidupnya hanya satu, yaitu untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Siapa dari kita semua yang ingin menyenangkan hatinya Tuhan? Kita semua ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Makanya kita harus selalu memiliki integritas. Jika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus teringat, apakah ini yang Tuhan inginkan? Apakah ini yang firman Tuhan ajarkan? Sehingga ketika kita melangkah, ketika kita berbicara, ketika kita bertindak, sudah benarkah? Sudah layakkah itu kita lakukan? Sudah sesuaikah itu dengan kebenaran firman Tuhan? Ada amin Bapak Ibu. Selanjutnya, musuh bagi integritas adalah yang pertama, jaim atau gengsi. Ya. Kenapa Bapak Ibu jaim atau gengsi itu dikatakan musuh dari integritas? Nah, karena ketika seseorang itu jaim atau ketika seseorang itu gengsi, maka dia tidak akan mengeluarkan jati diri yang sebenarnya. Maka dia akan membuat topeng atau membuat tembok atau akan berbuat atau berlaku tidak seperti dirinya sendiri. Tidak seperti kebenaran firman Tuhan yang didengar, yang diajarkan. Tetapi dia memakai segala sesuatunya itu untuk menutupi kekurangan atau menutupi kebobrokan yang ada dalam dirinya. Sehingga jaim atau gengsi merupakan musuh dari sebuah integritas. Yang kedua, musuh dari integritas adalah kompromi atau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita tahu ya, ketika kita sudah tidak lagi mengandalkan firman Tuhan, tidak lagi mengandalkan kebenaran, maka kita boleh mengandalkan kepintaran kita, pengalaman kita, kekuatan kita. Ya, ada suatu kisah ketika seseorang berpindah dari satu kota ke kota yang lain, yang mana tadinya seorang itu menganut suatu agama atau kepercayaan yang satu, dan dia pindah ke kota lain untuk berdagang. Dan ternyata di kota yang lain tersebut, kepercayaan atau agama sebagian besar orang-orang di tengah itu berbeda dengan agama atau kepercayaan yang sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya pada suatu saat, sebuah keluarga tersebut, orang tuanya berkata, "Nak, kami ternyata terpaksa harus berpindah agama atau berpindah keyakinan. Karena di bisnis kami, di pekerjaan kami, di perdagangan yang ada di daerah sini mengharuskan, atau kalau kami tidak beragama seperti ini, tidak seperti mereka, maka dagangan kita tidak akan laris, tidak akan laku." Sehingga akhirnya mereka kompromi terhadap daerahnya, terhadap kepercayaan yang ada dalam daerahnya. Ada hal-hal seperti itu yang terjadi. Dia mengandalkan pemikirannya sendiri. Ya, ketika suatu kondisi yang tidak baik atau kondisi yang berjalan di luar seperti rencananya, sehingga dia berkompromi dengan kondisi tersebut. Ya. Yang ketiga, musuh bagi sebuah integritas adalah belum berdamai dengan dirinya sendiri atau seseorang tersebut masih labil. Ya. Jelas ketika seorang tersebut belum memiliki pendirian yang kuat, belum memiliki pendirian yang teguh, dia masih labil, dia masih gampang untuk digoyah atau masih gampang untuk tergoda, sehingga orang itu pasti tidak memiliki integritas. Ya. Sebuah integritas dihasilkan melalui proses, ya, bertahun-tahun, berbulan-bulan, banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan seseorang tersebut, sehingga orang tersebut bisa terbentuk karakternya.
integritasnya akhirnya boleh dihasilkan melalui perjalanan proses yang sudah dia lakukan. Itu adalah integritas. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lawan kata dari integritas adalah bukan integritas atau tidak integritas. Tetapi lawan dari integritas adalah munafik, saudara. Ya. Jadi lawannya integritas bukan integritas atau tidak berintegritas, tetapi lawan dari integritas adalah munafik. Kita tahu bagaimana hidup seseorang yang munafik. Ya, di depan misalkan di depan kamera seseorang tersebut menampilkan dirinya yang baik-baik. Tapi kenyataannya ketika dia berada dalam kehidupannya sehari-hari, dia tidak seperti yang ditampilkan di depan kamera atau di depan orang-orang ketika dia menjabat menjadi seorang pejabat publik. Ya, di depan orang-orang di lingkungannya dia tadi jaim, dia menjaga image-nya. Dia bisa berlaku seperti seseorang yang penuh dengan wibawa, penuh dengan kebajikan. Tetapi di belakangnya, di kehidupan sehari-harinya, seseorang tersebut tidak hidupnya bukan menjadi seorang yang benar atau menjadi seorang yang munafik. Ya, lawan dari integritas adalah munafik, saudara. Ya, itu yang Tuhan sangat tidak inginkan. Karena seperti tadi dikatakan di Mazmur 24 ayat 3 dan 5, yang boleh naik ke gunung Tuhan atau yang boleh mendekat atau yang boleh intim dengan Tuhan adalah seseorang yang bersih tangannya dan murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Seorang yang tulus, seorang yang berkata apa adanya, seorang yang terbuka, seorang yang mau dibentuk. Itu adalah orang-orang yang bisa dekat kepada Tuhan dan bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Terakhir, Bapak Ibu. Ketika kita sudah menjadi seorang Kristen yang berintegritas, maka ada berkat-berkat. Tentu pasti ada hasil, ada buah yang dihasilkan dari seseorang tersebut. Ya, kita bisa baca di dalam Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Mazmur 41 ayat 13 sampai 14 dikatakan, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selamanya. Amin." Ya, amin. Ya, dikatakan, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Ya, karena ketulusan kita, karena kejujuran kita, karena keterbukaan kita, makanya Tuhan menopang kehidupan kita. Makanya Tuhan membela kehidupan Bapak Ibu Saudara yang terkasih semua. Ya, ketika kita berlaku jujur, kita berlaku baik kepada sesama, kita memiliki integritas yang kuat di hadapan Tuhan, maka dikatakan Tuhan menopang kehidupan kita. Mari, di ayat ini saya mau minta saudara kita membaca secara bersama-sama, tetapi kita ganti kata aku menjadi nama dari Bapak Ibu Saudara sekalian, dan nama engkau kita ganti menjadi Tuhan. Ya, kita baca Mazmur 41 ayat 13 sampai 14, 23. Tetapi, katakan nama saudara, tetapi Rio, Tuhan menopang Rio karena ketulusan Rio. Tuhan membuat Rio tegak di hadapannya untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan membuat diri kita, Tuhan membuat Bapak Ibu Saudara tetap tegak, tetap menopang Bapak Ibu Saudara. Di tengah badai masalah kehidupan apapun juga, Tuhan tetap ada buat saudara. Dia tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara, karena Bapak Ibu Saudara memiliki integritas yang kuat di hadapan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara dibenarkan oleh firman Tuhan dan selalu ada dalam perlindungan Tuhan, selalu ditopang oleh Tuhan. Kemanapun, kapanpun Bapak Ibu mengalami kesulitan, permasalahan, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Biarlah kebenaran firman Tuhan siang hari ini boleh kembali menguatkan, boleh kembali menegur setiap kita. Apabila kehidupan kita sudah melenceng, sudah
berbelok, sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini, siang hari ini, kita mau kembali, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, dan kembali menuruti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan terhadap diri kita. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan ya dan amin buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami hidup dan menghidupi kehidupan kami ini dengan penuh integritas, dengan penuh kebenaran, dengan memiliki karakter yang teguh di hadapan-Mu ya Tuhan, maka kami percaya hidup kami akan dipenuhi oleh berkat-berkat Tuhan. Maka kami akan menjadi suratan yang terbuka buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Maka kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar ingatkan kami terus untuk kami menjadi semakin serupa, menjadi semakin mirip seperti Engkau Tuhan. Ada karakter Kristus yang hidup dalam diri kami, sehingga kami boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan, hingga setiap orang yang melihat kehidupan kami, mereka boleh melihat bahwa kami adalah pengikut-pengikut Kristus yang dibenarkan oleh Kristus, dan mereka boleh melihat Kristus itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu siang hari ini. Tuhan terus ajar, Tuhan terus pelihara kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada buat kami, Engkau selalu menolong, Engkau selalu menopang kehidupan kami. Tidak pernah kami ditinggalkan sedetik pun. Terima kasih Bapa untuk hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk selalu mengingat dan untuk selalu menjadi pelaku firman-Mu, agar hidup kami boleh semakin naik dan tidak pernah turun. Di era pandemi ini Tuhan, kami boleh tetap diberkati. Kami boleh akan tetap diberikan kesehatan, ekonomi kami kembali dipulihkan, kehidupan kami boleh kembali sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan yang ada dalam hati kami itu boleh terus dihidupi, dan Roh Kudus itu boleh terus menghidupi firman Tuhan tersebut, sehingga kami menjadi dibenarkan, kami boleh menjadi orang-orang yang berkarakter Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Kristus, biarlah melalui perjamuan kudus ini kami boleh diingatkan kembali bahwa kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami itu nyata, hingga setiap kami dibenarkan, setiap kami diselamatkan melalui kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap menyambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bisa siapkan roti dan anggur di tangan kita. Mari kita boleh mengingat kebaikan Tuhan sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus ini. Mari kita ingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Dia Allah yang sudah Dia Allah yang mau untuk setiap kita untuk diselamatkan masuk dalam kerajaan surga. Oralaba, shikaralaba, ralaba. Mari Bapak Ibu, jika kita mengingat masih ada dosa, masih ada kesalahan, masih ada pelanggaran yang ada dalam diri kita, mari kita boleh mengakui kesalahan tersebut di hadapan Tuhan dan minta ampun dan bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengubahkan pengampunan atas setiap dosa kita, mengubahkan dosa kita menjadi putih seperti salju. Terima kasih Tuhan. Oralaba, shikaralaba, ralaba, ralaba. Ikaralama, takanaralaba, ralaba, ralaba. Terima kasih Tuhan. Syaralaba, ralaba, ralaba, ralaba. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara sekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tangan kita. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk tubuh dan darah-Mu, untuk keselamatan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Kau berikan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan. Melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan, setiap kami sudah diubahkan. Setiap kami sudah disembuhkan dari penyakit kami, dari keterikatan kami, dari pergumulan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah jawaban atas setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa secara khusus Tuhan untuk setiap umat-Mu Tuhan di GBK Red Kuningan. Tuhan, Kau yang ajar umat-Mu Tuhan, agar mereka boleh menjadi umat yang berintegritas yang Tuhan, umat yang percaya, umat yang takut akan Tuhan, umat yang melakukan kehendak-Mu Tuhan pada zaman ini, umat yang menyelesaikan amanat agung Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ajar mereka, Engkau yang akan memberikan mereka kedewasaan secara rohani. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka baca, apa yang mereka doa, apa yang mereka mintakan
di hadapan-Mu. Engkau akan menjawab, Engkau akan memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan umat-Mu Tuhan, menjadi umat yang layak Tuhan di akhir zaman ini Tuhan. Kami tahu Tuhan waktunya tidak akan lama lagi Tuhan. Engkau yang persiapkan umat-Mu masuk dalam pengangkatan, masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat, Engkau yang akan terus menjamah setiap kami, memelihara, menuntut kehidupan kami. Berkati keluarga demi keluarga, berkati pekerjaan mereka, aktivitas mereka, berkati sekolah mereka, kuliah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ada keberhasilan, ada kenaikan, ada kesuksesan atas setiap apa yang mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Masa depan yang penuh dengan keberhasilan, masa depan yang penuh dengan pengharapan itu menjadi milik umat-Mu di GBK Kuningan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pelihara, Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami kekuatan, berikan kami ketabahan di dalam kami menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu yang terbaik buat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Dan juga melalui perjamuan kudus, kita semua mendapat berkat lewat perjamuan kudus ini. Amin Bapak Ibu. Berikut pengumuman untuk sepekan. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak PDP Eliezer Giuliano, atas pelayanannya. Tuhan kiranya memberkati Bapak dan keluarga. Bapak Ibu, bagi yang mau memberikan persembahan syukur dan persepuluhan, dapat ditransfer ke rekening Permata GDI Karet Kuningan dengan nomor rekening yang terlihat di layar Bapak Ibu. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer, foto struk jika transfer melalui ATM, dan foto screenshot jika melalui M-Banking. Untuk ibadah minggu depan, tanggal 14 Februari, akan dilakukan secara online via aplikasi Zoom dengan link yang sama Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu ajak keluarga, saudara, tetangga untuk mengikuti ibadah online GBK Kuningan ini. Terima kasih pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah online kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya.
Kiranya kasih karunia dan sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Tuhan berkati, terima kasih sudah hadir, sudah mengikuti ibadah online siang hari ini.